Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dengan pelajaran akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang soal persamaan akuntansi. Kemudian nanti kita akan analisis dan kemudian kita nanti akan memasukkan ke dalam tabel persamaan akuntansi. Nah, ini soal yang kemarin sudah Ibu berikan gitu ya. Di sini ada 10 soal transaksi dari perusahaan jasa salon Ayu ya selama bulan Januari tahun 2019. Nah, di tanggal 1 Januari ya, Nyonya Ayu menyetorkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah sebagai investasi pertamanya atau sebagai modal awalnya. Maka di sini ya analisis transaksinya. Nah, akan menyebabkan kas bertambah ya sebesar 100 juta. Ya, kemudian akan menyebabkan modal bertambah juga 100 juta. Ya. Seperti ini ya analisisnya. Kemudian di soal yang kedua, dibeli secara tunai peralatan salon seharga 30 juta rupiah ya. Maka transaksi ini akan menyebabkan kas ya akan berkurang sebesar 30 juta ya. Tapi di sisi lain akan menyebabkan peralatan bertambah 30 juta ya. Nah, jadi untuk pengisian di dalam analisis transaksi usahakan selalu sifatnya spesifik ya. Jadi jangan hanya menyebutkan harta saja, tapi hartanya harus dirinci. Kenapa harus seperti itu? Nanti itu akan memudahkan ke dalam pengisian dalam tabel ya. Kemudian yang ke tanggal 4, dibayar uang sewa kamar untuk bulan Januari sebesar 10 juta ya. Nah, maka ini akan menyebabkan kas berkurang ya sebesar 10 juta ya, dan kemudian akan menyebabkan ya sewa dibayar di muka bertambah sebesar 10 juta ya. Nah, ini jadi ada sewa dibayar di muka bertambah sebanyak 10 juta. Nah, berarti ini transaksi nomor 4 ini menyebabkan harta berkurang dan harta bertambah ya. Kemudian tanggal 5, dibeli secara kredit dari toko makmur peralatan salon seharga 50 juta dan perlengkapan 20 juta ya. Nah, ini secara kredit. Maka akan menyebabkan ya peralatan bertambah 50 juta ya. Kemudian menyebabkan juga perlengkapan bertambah 20 juta ya. Nah, ini juga akan menyebabkan bertambahnya utang ya. Jadi utangnya bertambah sebesar pertambahannya adalah pertambahan antara jumlah peralatan dengan perlengkapan ya. Jadi utangnya bertambah sebesar 70 juta. Nah, ya. Kemudian soal kelima, dipinjamkan uang dari bank dengan menandatangani sebuah wesel ya jangka waktu 3 bulan dengan bunga 12% per tahun ya. Nah, ini akan menyebabkan ya kas
bertambah ya sebesar 75 juta ya, dan utang bertambah ya sebanyak 75 juta juga ya. Nah, kemudian selanjutnya menyelesaikan pekerjaan merias pengantin Nyonya Yuli ya. Nah, dan sudah dibayar tunai. Nah, maka penyelesaian pekerjaan ini ya akan menyebabkan kas bertambah sebesar ya 4.500.000 ya, dan menyebabkan di sini modal bertambah ya sebesar 4.500.000 juga. Nah, lanjut, dibayar gaji pegawai ya selama bulan Januari. Ini menyebabkan kas berkurang ya sebesar 1.500.000 ya, dan menyebabkan modal berkurang 1,5 juta. Nah, ini kemarin di soal yang sudah diberikan atau yang jawaban kalian, kebanyakannya di sini menyebabkan beban bertambah ya. Kemarin yang di YouTube ya, Ibu sudah meralat ketika dibayar beban gaji bukan menyebabkan beban bertambah, tapi menyebabkan modal berkurang ya. Jadi kas berkurang, jadi beban yang bertambah itu menyebabkan modal berkurang. Kenapa modal berkurang? Karena dalam persamaan akuntansi itu tidak ada persamaannya, hanya harta sama dengan utang tambah modal, tidak ada beban. Maka ketika ada pertambahan beban akan menyebabkan modal berkurang ya. Nah, kemudian selanjutnya di nomor 8, diselesaikan pekerjaan merias pengantin, baru diterima sebagian uangnya gitu ya, sisanya nanti akan dilunasi. Maka ini menyebabkan ya kas bertambah sebesar 2.500.000 ya. Kemudian piutang bertambah ya sebanyak 3 juta. 3 juta ya. Dan ini ya sebanyak 3 juta seperti ini ya. Kemudian ini menyebabkan modal bertambah. Berapa modal bertambahnya? Ya, bertambahnya sebesar penjumlahan dari ini ya, yaitu 5.500.000 ya. Nah, ini udah seperti ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya diangsur utang kepada toko makmur ya. Jadi ada angsuran utang. Nah, pengangsuran utang ini menyebabkan kas berkurang sebesar 20 juta ya, dan juga menyebabkan modal berkurang. Maaf, bukan modal, menyebabkan utang berkurang. Utang berkurang sebesar 20 juta ya. Yang terakhir, diambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 100.000. Karena yang diambilnya ini adalah uang tunai gitu ya. Yang diambilnya ini adalah uang tunai, maka yang berkurangnya adalah kas. Nah, ini menjadi praif ya. Kas berkurang sebesar 100.000 ya, dan modal berkurang sebesar 100.000 ya. Nah, ini sudah selesai ya analisisnya. Nah, kemudian analisis transaksi ini akan kita pindahkan ke dalam bentuk tabel. Nah, ini tabelnya sudah Ibu siapkan ya. Nah, di sini ingat di awal kemarin persamaannya adalah aset atau harta sama dengan utang tambah dengan modal ya. Nah, ini kemudian nanti di bawah aset di sini akan ada rincian ya, akan ada rincian ini maaf ke sini. Bentar.
ya. Nah, ini di sini aset atau harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, aset atau harta ini seperti kemarin disebutkan di teorinya ya, harta itu akan dibagi-bagi ke dalam beberapa. Makanya kemudian di dalam pengisian ini harta harus harus dirinci gitu ya. Nah, harus dirinci. Nah, sebentar sebelum pindah ke tabel, kita di sini harus merinci dulu hal yang tergolong ke dalam harta apa saja gitu ya. Nah, dari analisis ini harta yang ada itu apa saja. Nah, kita lihat hartanya itu berarti di sini ada kas gitu ya. Ada kas, kemudian ada sewa dibayar di muka yang ini ya. Nah, ada sewa dibayar di muka. Kemudian ada perlengkapan. Kemudian ada satu lagi, ini maaf, di sini ya. Kemudian di sini ada peralatan. Nah, ya, sudah tidak ada lagi ya. Hartanya cuman ada cuman ada 4 ya. Berarti yang 4 ini akan kita pindahkan ke tabel di sini ya. Dengan urutannya harus seperti ini, karena pengurutan itu didasarkan pada tingkat likuiditas dari akun tersebut ya. Jadi urutan harus seperti ini ya, tidak boleh nanti peralatan dulu, perlengkapan dulu, tidak boleh ya. Jadi harus berurutan. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini di bawah harta ada kas, kemudian ada di sini tadi sewa dibayar di muka ya. Nah, kemudian di sini ada perlengkapan ya. Dan di sini ada peralatan ya. Aduh, ibu kelebihan ini. Nah, berarti seperti ini ya. Akun yang ada di bawah harta. Kita masukkan satu-satu. Yang tanggal 1 di sini. Tanggal 1 menyebabkan kas bertambah dan modal bertambah ya. Nah, maka kita isi di sini untuk tanggal diisi dengan tahun dulu ya. Urutannya tahun, kemudian bulan, baru tanggal ya. Nah, jadi urutan harus seperti ini ya. Jadi tahun, bulan, tanggal. Nah, di bawah kas bertambah ya sebanyak 100 juta. Kemudian di bawah modal juga bertambah 100 juta. Nah, kemudian nanti kolom keterangan di sini diisi dengan penyetoran ya, modal awal. Ya. Ini keterangannya seperti ini ya, penyetoran modal awal. Nah, sudah beres, berarti ini udah tanggal 1 udah dipindahkan. Sekarang kita lihat tanggal yang di bawahnya ya, tanggal 3. Tanggal 3 di sini menyebabkan kas berkurang dengan peralatan bertambah ya. Nah, berarti kita pindahkan di sini. Ini kas di sini ya, tadi jumlahnya 30 juta. Kita pindahkan di sini 30 juta ya. Nah, karena kasnya berkurang maka kita kasih kurung ya, 30 juta. Ini 30 juta. Bentar. 30 Nah, ini kasih tanda kurung ya. Nah, tanda kurung kalau di buku biasa pakai tanda kurung. Kalau di sini ini udah otomatis gitu ya, udah otomatis jadi negatif gitu ya. Nah, kemudian di sini juga akan menyebabkan modal menjadi modal tadi dia kas bertambah, bentar.
kas bertambah peralatan, kas berkurang peralatan bertambah ya. Nah, maka kita tulis di sini di bawah peralatan sebanyak 30 juta. Ya, 30 juta. Nah, udah selesai ini dipindah. Kemudian nanti di kolom keterangannya dikasih keterangan pembelian ya, peralatan tunai ya. Nah, udah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, nah kemudian nanti kita jumlahkan ke bawah. Nah, ini dikasih garis di sini ya, kasih garis sampai ke sini garisnya ya. Nah, ini sampai ke sini garisnya ya. Nah, karena ini dengan ini dikurang, maka ini ke bawah diselisihkan ya. Nah, berarti jumlah di bawahnya menjadi 70 juta. Ya. 70 juta, kemudian di peralatan 30 juta. 30 juta. Nah, kemudian di sini ini diturunkan ke bawah 100 juta. Nah, ya. Nah, kita lihat apakah masih sama antara harta sama dengan utang tambah modal gitu ya. Nah, ini di sebelah harta ada 70 uang kas, ada 30 juta peralatan, berarti jumlahnya 100 juta. Sementara di sebelah kiri utang tambah modal ada di sebelah modal, jumlahnya 100 juta. Berarti ini masih sama ya. Nah, ini sama dengannya ditulis. Ya. Sama dengannya ditulis di sini. Nah, lanjut sekarang kita ke tanggal selanjutnya. Ini tanggal 3-nya tadi belum ditulis ya. Nah, ini tanggal 3. Kalau ke bawahnya ini cukup tulis hanya tanggalnya saja ya. Nggak usah pakai tahun, nggak usah pakai bulan ya, tanggal 3. Kemudian di sini setelah tanggal 3, tanggal 4 kas berkurang 10 juta, sewa dibayar di muka bertambah 10 juta ya. Nah, kita masukkan ke sini tanggal 4. Ya, tanggal 4 kas berkurang ya, kas berkurang tadi berkurangnya sebesar 10 juta ya. Nah, maka di sini tulis 10 juta. 10 juta pakai kurung ya, karena dia berkurang ya. Nah, berkurang, kemudian sewa dibayar di muka bertambah sebesar 10 juta. Ya. Kemudian di sini ditulis di keterangannya ya. Sewa dibayar di muka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah selesai. Kalau udah selesai, tutup lagi pakai garis ya. Nah, dari mulai tanggal sampai ke sini, sampai ke keterangan ya. Nah, kasih seperti ini. Nah, ini udah selesai ya. Nah, kalau udah selesai ditutup, maka kita kurangkan lagi ke bawah ya. Nah, berarti ini dikurang ini jumlahnya menjadi 60 juta. 60 juta. Kemudian di sini ada 10 juta. Nah, ini kosong. Kemudian di sini ada 30 juta. Ya. Terakhir di sini 100 juta diturunin. 100 juta. Ya. Nah, maka ini masih tetap posisinya sama ya. Posisinya masih tetap sama. Ya. 60 tambah 10 tambah 30 berarti 100, dan di sebelah sini, di sebelah utang tambah modal juga masih ada 100 juta. Nah, itu berarti selesai, udah ya. Kita bahas satu aja ya, satu lagi takutnya kelamaan. Tanggal 5 sekarang, peralatan bertambah, perlengkapan bertambah, utang bertambah ya. Nah, ini tanggal 5. Kita masukkan di sini tanggal 5. Tanggal 5 ya. Nah, perlengkapannya bertambah tadi sebanyak 50, peralatannya 50 juta. Peralatan 50 juta.
di sininya 20 juta ya, 20 juta. Kemudian di sini 50 juta. Ya. Dan di sebelah utang ya, di sebelah utang bertambah sebanyak 70 juta. Untuk pengisian angka di sini tidak boleh pakai JT ya. Jadi harus nolnya harus dibuat. Kalau tadi dianalisis boleh pakai JT ya. Tapi kalau udah di sini itu tidak boleh pakai JT ya, harus pakai angka gitu ya. Nah, ini udah selesai, maka ininya pembelian harta secara kredit. Ya. Nah, kemudian di sini karena ini udah selesai, maka kita tutup dengan garis. Ya. Nah, tutup seperti ini, ya. Nah, kemudian kita jumlahkan ke bawah lagi. Ini pindahin ke bawah, ya. 60 juta. Kemudian 10 juta. Kemudian 20 juta. Kemudian 50 juta. Kemudian di sini 70 juta. Dan 100 juta. Nah, seperti ini ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita jumlahkan kiri dan kanan jumlahnya sama ya. Nah, kiri dan kanan jumlahnya sama ya. Sama 170 juta ya. Kalian bisa nanti dijumlahkan ya. Nah, ini sebagai sebagai contoh ya yang bisa kalian kerjakan. Untuk yang lainnya nanti sama seperti ini cara mengerjakannya ya. Jadi selalu seperti ini. Nah, nanti untuk mengecek apakah kalian mengerjakannya betul atau tidak, kalian bisa lihat sini jumlahnya sama atau tidak antara kiri dan kanan ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di WA ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.